Fachri Hamzah diadili karena kritik Anies Baswedan. Politisi Partai Gelora Fachri Hamzah mengaku pernah diadili karena mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Dia menilai hal tersebut akibat dari politik yang ditentukan oleh massa yang tidak rasional. Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Anies Baswedan. Fachri menuturkan kejadian yang dialaminya terjadi tak lama setelah pensiun sebagai anggota DPR. Kala itu, dia menyebut pihak yang mengadilinya merupakan salah satu komunitas yang mendukung Anies. Fachri tak menyebut secara spesifik siapa komunitas itu. Lebih lanjut, Fachri berkata sempat bertanya, mengapa orang-orang itu mengadilinya? Mereka menjawab karena dirinya mengkritik Anies Baswedan. Sebelum lebih lanjut diadili, Fachri menjelaskan posisinya pernah menjadi pendukung Anies dan bukan pendukung Joko Widodo. Di situ saya menyadari ini hanya masa mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus dan ini tidak rasional. Itulah yang menurut saya, kalau kita membiarkan politik ditentukan oleh massa yang tidak rasional, maka pasti kekecewaannya akan setiap saat tidak selesai. Terkait dengan hal itu, Fachri menuturkan bahwa demokrasi memiliki anomali yang luar biasa. Di satu sisi bicara tentang ide besar, equality before the law, mayoritas, keterbukaan, hingga transparansi. Tapi di sisi lain, ini ada peristiwa yang sangat kasar, yaitu mencoblos. Yang kadang antara ide ini begitu hebat dengan ini itu. Gak ada hubungannya, apalagi apabila di tengahnya dipenuhi oleh rangkaian irasionalitas, emosi yang diaduk-aduk terus-menerus, sehingga kita tidak pernah meneruskan satu dialog. Karena yang terpilih sebenarnya atau yang terjadi bukan politik akal, tapi politik emosi, politik mood. Dan kini Fachri Hamzah memberikan lagi kritik yang sangat pedas pada Anies Baswedan. Tarik dirilah, jangan sok capres. Politikus Fachri Hamzah belum lama ini hadir dalam bedah buku The Idea of Indonesia. Di momen itu, ia memberikan saran kepada Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden pada tahun 2024 nanti agar bersabar. Sabar yang dimaksud ialah menarik diri dahulu dari upaya mengumpulkan massa di sejumlah kota. Hal ini harusnya menjadi pembelajaran Anies Baswedan agar lebih menahan diri dari politik hanya mengumpulkan massa namun jauh dari gagasan politik. Menurut Fachri, pemilihan presiden pada tahun 2024 merupakan cerita yang masih panjang. Karena itu, pemerintah dan KPU yang mengagungkan suara rakyat sebagai suara Tuhan juga harus bisa memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan. Bagaimana menciptakan iklim agar masyarakat berpikir. Ini kebetulan ada yang kritik Anies. Saya mau sampaikan saran pada Anies. Saya beri saran pada Anies Baswedan. Bisa gak dia menarik diri sedikit lah? Jangan sok merasa menjadi capres, sambung Fachri. Ditegaskan Fachri, masa pencalonan presiden masih cerita yang lama, yakni sampai September 2024 nanti. Karena itu, Fachri menyarankan agar Anies tak perlu mengumpulkan massa terlebih dahulu. Coba tarik diri ke belakang, tarik rem dikit lah. Ini kan hanya mendulang massa. Fachri menyarankan Anies Baswedan agar lebih mengembangkan diskusi sebagai intelektual. Sebagai intelektual, Anies hendaknya menyarankan agar politik yang dikembangkan merupakan politik gagasan bukan terfokus dari politik mendulang massa. Harusnya Anies berani bilang enough of enough, cukup. Saya ingin mengajarkan politik gagasan kepada masyarakat agar politik menjadi lebih rasional. Ketua Umum Partai Gelora ini mengulas sistem perpolitikan Indonesia yang cenderung pada sosok atau tokoh bukan pada pemikiran yang disampaikan yang bersangkutan. Politik itu harusnya tangga terakhir orang, tangga awal visi misi. Ada permasalahan, gagasan, solusi masalah, baru siapa yang dipilih menyelesaikan masalah tersebut. Sayangnya politik Indonesia masih terjebak pada sosok, misalnya Soekarno selama 20 tahun menjabat, lalu Soeharto selama 30 tahun menjabat. Hal demikian menjebak masyarakat like and dislike. Masyarakat terpaksa memilih orang namun belum diskusi gagasan. Ini masalahnya. Kekinian, Anies Baswedan pun memang telah menggelar sejumlah safari di beberapa daerah setelah menjadi bakal calon presiden 2024 yang diusung Partai Nasdem. Anies selama 2 pekan lalu telah mengunjungi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Papua, dan Sulawesi Selatan.
Saya Omen O, itulah kura-kura.